بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. أبو حنيفة قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Beliau mengatakan idza dakhaltal basrata wastaqbalaka an-nasu wazaruka wa'arafu haqqaka fa'anzil kulla rajulin minhum manzilatah. Imam Abu Hanifah memberikan nasihat, memberikan pesan, memberikan bimbingan dan wasiat kepada salah seorang murid beliau yang bernama Yusuf ibnu Khalidin As-Samti. Ketika muridnya ini pamit pulang dari Kufah, tempat beliau mempelajari ilmu agama dari Imam Abu Hanifah, untuk pulang kampung menuju Basrah, tempat asal beliau, Imam Abu Hanifah memberikan nasihat ini. Idza dakhaltal basrata, apabila engkau masuk kota Basrah, wastaqbalakan nas, dan masyarakat di sana, orang-orang di sana menyambut kedatanganmu, wazaruka, dan mereka mengunjungi kamu, wa'arafu haqqaka, dan mereka mengetahui hak kamu, mereka mengetahui bahwa kamu adalah orang yang berilmu, mereka mengetahui bahwa kamu adalah orang yang habis mesantren, habis mondok, habis belajar di majelisku. Fa'anzil kulla rajulin minhum manzilatah, maka posisikanlah setiap orang di antara masyarakat yang mengunjungi kamu itu pada posisinya masing-masing. Letakkanlah mereka pada derajat masing-masing. Perlakukanlah mereka sesuai dengan tingkatan masing-masing. Bergaulah dengan masing-masing dari mereka sesuai dengan statusnya, sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan tingkatan dan derajatnya. Asy-syarah, mungkin yang ada di para pemirsa sekalian tidak ada syarahnya. Ya, yang di saya ada syarahnya seperti ini. Jadi saya baca matanya, kemudian saya terjemahkan, lalu saya baca syarahnya, kemudian saya terjemahkan dan saya terangkan. Awsahu radhiyallahu anhu bihadhil wasiyyati lima arafa min halihi annahu musafirun wa qadimun ala unasin ghuraba'a anhu la ya'rifu 'adatihim. Imam Abu Hanifah memberikan wasiat kepada Yusuf ibnu Khalidin As-Samti dengan wasiat seperti ini. Wasiatnya apa tadi? Pesannya apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah tadi? Jadi posisikanlah mereka pada posisi masing-masing. Lima arafa min halihi annahu musafirun, karena beliau tahu, Imam Abu Hanifah mengetahui bahwa Yusuf ini akan bepergian, akan mendatangi orang-orang yang ghuraba'u anhu la ya'rifu 'adatihim, orang-orang yang asing, orang-orang yang dia tidak pernah bergaul dengan mereka, orang-orang yang dia tidak mengetahui adat kebiasaan mereka. Faraddahu ila adabil islami, maka Imam Abu Hanifah menunjukkan kepada beliau adab-adab Islam, allati hiya sadatul adat, di mana adat kebiasaan Islam, adab-adab Islam ini, etika-etika yang beliau ajarkan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis ini semestinya adalah menjadi sadatul adat, seharusnya mewarnai adat kebiasaan kita. Ada satu maqalah yang biasa disampaikan oleh para ulama, adatus sadat sadatul adat, adatus sadat sadatul adat. Kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para ulama, adat kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para aulia, oleh para sholihin, itu haruslah menjadi, semestinya lah menjadi sadatul adat, sesuatu yang mewarnai adat kebiasaan kita. Jadi standar kita di dalam melakukan sebuah adat kebiasaan adalah perilaku baik yang dicontohkan oleh para ulama,
salihin, para aulia salihin, para ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Itu standar yang harus kita pergunakan. Jadi kita jangan menggunakan standar-standar yang lain. Adatus sadat, sadatul adat. Kebiasaan atau adat atau tradisi atau perilaku baik yang dicontohkan dan dilakukan oleh para ulama salihin, aulia, oleh orang-orang, oleh para nabi, oleh para rasul, oleh para masyayikh kita, oleh para kiai yang mengamalkan ilmunya. Inilah yang seharusnya menjadi sadatul adat, sesuatu yang mewarnai adat kebiasaan kita. Wa bidzalika yata'allafuhum wa yata'allafunahu. Dan dengan itu muridnya ini, yaitu Yusuf ibn Khalid, kalau dia mengamalkan nasihat Imam Abu Hanifah, maka dia akan yata'allafuhum wa yata'allafunahu. Terjadi ulfah antara dia dengan masyarakat sekitarnya. Terjadi ulfah, terjadi kasih sayang. Terjadi hubungan yang saling menghormati. Terjadi hubungan yang saling menyayangi. Terjadi hubungan yang saling menghargai satu sama lain. Walaysa bijadidin 'alal imami al-iqtibasu minal ahaditsin nabawiyyati fi wasayah fa'ainu hadhihi al-wasiyyati 'inda Abi Dawud. Jadi wasiat dan pesan Imam Abu Hanifah ini beliau iqtibas dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu dari hadis-hadis yang beliau ambil kandungannya untuk memberikan nasihatnya kepada muridnya yang bernama Yusuf ibn Khalid As-Samti ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, marra biha sa'ilun fa'a'tadhu kisratan. Suatu ketika Aisyah melewati kepadanya atau dilewati, jadi ada seseorang yang melewati beliau, ya, berjalan di hadapan beliau, seseorang yang meminta-minta, seseorang yang sa'il, ya, meminta-minta. Lalu Sayyidah Aisyah memberikan sepotong roti kepadanya. Wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa hay'atun fa'aq'adathu fa'akala. Lalu setelah itu ada seseorang dengan pakaian yang bagus, ya, dalam keadaan yang bagus, fisiknya bagus, bersih, lalu lewat di hadapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidah Aisyah, apa yang beliau lakukan? Beliau mengatakan, fa'aq'adathu fa'akala. Beliau kemudian mempersilahkan laki-laki itu untuk duduk di majelis beliau, kemudian mempersilahkan dia makan, lalu dia makan. Faqila laha fi dzalika faqalat. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya, kenapa beliau melakukan itu? Kenapa pada saat ada orang yang minta-minta, kemudian beliau hanya memberikan sepotong roti kepadanya, lalu setelah itu beliau dilewati oleh orang yang pakaiannya bersih, orang yang sepertinya terhormat di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Sayyidah Aisyah tidak hanya memberikan sepotong roti, tetapi yang beliau lakukan adalah memanggil orang itu, kemudian mempersilahkan dia duduk di majelis beliau, lalu dihidangkan makanan kepada dia, kemudian dipersilahkan untuk makan, lalu dia makan, kemudian dia pergi dari hadapan Sayyidah Aisyah. Ketika ditanya mengenai hal itu, Sayyidah Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum. Apa kata Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, anzilu an-nasa manazilahum. Tempatkanlah manusia itu sesuai dengan tingkatannya. Wa hadzal hadiyul muhammadiyyu jama'a min qiwamil adabi asy-syai' al-katsir. Petunjuk Nabi Muhammad ini di dalamnya terdapat nasihat-nasihat yang berharga. Terdapat adab-adab yang banyak, ya, yang bisa kita tiru, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. La siyama annahu qad sya'al yauma baina katsirin minal muslimin ma yunafil adaba wa yukhaliful ihtirama fi ta'amulatihim. Lebih-lebih pada saat ini, di era milenial ini, di mana orang-orang
tidak hanya menggunakan standar adab Islami, tetapi banyak di antara mereka yang sudah condong menggunakan standar Barat. Mereka lebih condong menggunakan standar Amerika, menggunakan standar negara-negara yang mereka anggap maju. Dan mereka mulai sedikit demi sedikit terkikis himmah mereka, semangat mereka di dalam mempraktekkan adab-adab Rasulullah, adab-adab yang diajarkan oleh para ulama kita. Wa hadzal haditsu la syakka annahu qa'idatun 'azimatun fi hadzal bab. Jadi tidak diragukan lagi bahwa hadis yang kita sebutkan tadi adalah kaidah yang sangat agung dalam pembahasan masalah ini. Idh yubayyinu lana annal kabira laha muamalah. Jadi hadis yang kita sebutkan tadi itu menjelaskan kepada kita bahwa al-kabir lahu muamalah, as-saghir lahu muamalah, al-jahil lahu muamalah, al-alim lahu muamalah, ar-rajul lahu muamalah, al-mar'ah laha muamalah, wa halumma jarra. Jadi hadis tadi menganjurkan kepada kita bahwa kita sebaiknya memilih cara-cara tertentu di dalam bergaul dengan masing-masing tingkatan orang. Jadi kepada orang tua, maka cara kita dalam berinteraksi dengannya adalah cara-cara tertentu yang tidak sama dengan cara-cara kita ketika kita bergaul dengan sesama kita, dengan orang-orang yang sebaya dengan kita, dengan teman-teman kita sendiri. Juga tidak sama apabila kita berinteraksi antara dengan orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu, dengan orang yang berilmu. Kemudian juga tidak sama antara interaksi kita dengan laki-laki dengan interaksi kita dengan perempuan. Kalau kita berinteraksi dengan laki-laki ada adab-adabnya sendiri, dan kalau kita berinteraksi dan bergaul atau berbicara dengan perempuan yang merupakan ibu kita atau merupakan keluarga kita, atau dengan perempuan-perempuan lain yang tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali, bukan mahram kita, itu masing-masing punya cara tersendiri, jadi tidak bisa disamaratakan. Walidzalika qala al-Imam Muslimun fi muqaddimatis Shahih. Oleh karena itulah Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam muqaddimahnya beliau mengatakan fala yuqassaru birrajulil 'alil qadri 'an darajatihi. Maka tidak semestinya orang yang tinggi derajatnya itu diturunkan dari kadar derajatnya. Wala yurfa'u, dan tidak ditinggikan, tidak diangkat muttadhi'ul qadri fil ilmi fawqa manzilatihi. Orang yang tingkatannya rendah dalam ilmu itu tidak diangkat melebihi tingkatannya. Wa yu'ta kullu dhi haqqin fihi haqqahu, dan masing-masing orang diberikan haknya. Dan masing-masing orang diposisikan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan tingkatannya. Ini akan kita kupas di dalam bagian-bagian selanjutnya. Jadi ini masih secara global ya. Tapi nanti ada penjelasan yang terperinci bagaimana cara kita bergaul dengan orang yang lebih tua daripada kita, bagaimana cara kita bergaul dengan orang yang lebih muda daripada kita. Nanti ada rincian penjelasannya. Setelah pembahasan ini ada pembahasan-pembahasan berikutnya yang menjelaskan rincian hal itu. Fala syakka annal muqarrabina 'inda Allah ta'ala humul ladzina yuhibbunahu wa ya'budunahu wa yuqimuna huquqahu. Jadi tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang dekat kepada Allah, merekalah orang-orang yang mencintainya. Orang-orang yang dekat kepada Allah itu bukan artinya dekat secara fisik, karena tidak mungkin kedekatan antara Allah dengan orang-orang yang mencintainya itu adalah kedekatan dari segi fisik. Dekat di sini maksudnya adalah dekat dari segi makna. Jadi kedekatan maknawi, artinya Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diragukan lagi, kata pensyarah kitab ini, bahwa orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi hak-hak Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengindahkan batas-batas syara', wa yura'una hududasy syara', wa yu'adduna al-ibadat, dan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah allati umiru biha, yang Allah memerintahkan
mereka untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Fahaula'i lahum makanatuhum, maka mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki tingkatan tinggi menurut Allah, memiliki derajat yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan? Nuhibbuhum, kita mencintai mereka. Wa naqrabuhum, dan kita mendekat kepada mereka. Wa nahtarimuhum, dan kita memuliakan mereka. Wa na'tarifu bi fadlihim, dan kita mengakui fadl mereka, kita mengetahui keutamaan mereka, kita muliakan mereka. Wa bi a'malihim, dan kita mengapresiasi, menghargai amal-amal baik mereka. Fanunazziluhum manzilatan rafi'atan, maka kita tempatkan mereka di tempat yang tinggi sesuai dengan derajat mereka menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-ulama, begitu juga para ulama yang mengamalkan ilmunya. Nuhibbuhum, kita mencintai mereka. Wa naqrabuhum, dan kita mendekat kepada mereka. Wa nujalisuhum, dan kita bermujalasah bersama mereka, kita hadir di majelis-majelis mereka. Wa nu'anisuhum, dan kita menghibur diri di majelis mereka. Jadi kalau kita ingin menghibur diri kita, ya, kita pergi kepada para ulama. Jangan pergi ke tempat karaoke. Jangan pergi ke klub-klub malam. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ini adalah hiburan-hiburan yang semu. Kalau kita ingin menghibur diri kita dengan hiburan yang sejati, maka kita dekati para ulama, kita hadir di majelis-majelis mereka, kita dengarkan nasihat-nasihat mereka, kita amalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh mereka yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan bersumber dari para ulama sebelumnya. Wa natma'innu ilaihim, dan kita mencari ketenangan di majelis-majelis mereka. Wa narkanu ilaihim, dan kita mengandalkan mereka, kita mempercayai mereka. Wa nathiqu bihim, dan kita percaya kepada mereka. Jadi kalau ingin curhat itu jangan ke sembarang orang, ya, karena tidak semua orang bisa dipercaya, karena tidak semua orang itu punya amanah. Bisa jadi kita curhat kepada seseorang, padahal itu adalah rahasia kita yang semestinya tidak kita ceritakan kepada siapapun. Kita kemudian menceritakan itu kepada sembarang orang, lalu orang itu membuka aib kita, membuka rahasia kita kepada orang-orang lain. Kalau ingin curhat, ya curhat kepada para ulama, ya. Bukan hanya curhat, tetapi kita akan mendapatkan manfaat apabila masalah-masalah kita kemudian kita ceritakan dan kita tanyakan. Barangkali kita punya masalah kepada seorang alim, kepada seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, maka kita akan menemukan jalan keluar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Wa na'rifu lahum haqqahum wa makanatahum, dan kita mengakui hak mereka dan kedudukan mereka menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa la tansa ayyuhal muslimu, dan jangan lupa fi muamalatil kabiri was saghir qawluhu sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Jangan lupa bahwa di dalam bergaul dengan orang tua atau dengan orang-orang yang lebih muda daripada kita, jangan melupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk orang yang melakukan adab-adab kami, kata Rasulullah. Tidak termasuk orang-orang yang menempuh jalan kami secara sempurna, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Man lam yarham saghirana, orang yang tidak menyayangi anak-anak yang kecil, orang-orang yang lebih muda usianya, wa yuwaqqir kabirona, dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Jadi selama seseorang tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda darinya dan tidak menghormati orang-orang yang lebih tua darinya, maka selama itu dia belum beriman dengan iman yang sempurna. Selama itu pula dia belum menempuh jalan Rasulullah dengan sempurna. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah, jangan melupakan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Jadi yang pertama tadi, laisa minna man lam yarham saghirana,
wa yuwaqqir kabirana. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya. Kemudian hadis yang kedua, ya, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah mengatakan, inna min ijlalillahi ikrama dzsyaibatil muslim. Inna min ijlalillahi ikrama dzsyaibatil muslim. Kalau bisa dicatat. Inna min ijlalillahi ikrama dzsyaibatil muslim. Dzi asyaibati al-muslimi. Sesungguhnya di antara bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati orang muslim yang sudah tua. Jadi kalau kita menghormati orang muslim yang sudah tua, itu adalah bagian dari pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memang memerintahkan kita untuk hormat, untuk memuliakan orang-orang yang lebih tua daripada kita. Itu artinya kalau kita melakukan itu, berarti kita mengindahkan perintah Allah. Berarti kita melaksanakan perintah Allah. Dan melaksanakan perintah Allah itu adalah salah satu bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, min adabil islami taqdimul muslimil kabira al-kabiri, ya, taqdimul muslimil kabiri fil majlisi wal kalam. Di antara adab-adab Islam, kata Syekhuna Al-Imam Abdullah Al-Harari, di antara adab-adab Islam, di antara etika yang diajarkan oleh Islam adalah mendahulukan seorang muslim yang sudah tua baik dalam majelis maupun kalam, baik dalam tempat duduk maupun dalam pembicaraan. Jadi kita persilahkan kalau kita di suatu tempat ada orang tua yang datang, kemudian di antara adab Islam adalah kita mengalah kepada orang yang lebih tua daripada kita, kemudian dia persilahkan duduk di tempat yang semestinya. Kemudian kalau dalam suatu rapat misalkan, ya, dalam satu musyawarah ada orang-orang yang lebih tua daripada kita, maka kita dahulukan mereka. Itu adalah bentuk pengagungan kita kepada mereka, bentuk pemuliaan kita kepada mereka. Jadi kita dahulukan mereka, berbicara terlebih dahulu. Setelah mereka berbicara, baru kemudian kita berbicara. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, hal itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari, kabbir kabbir. Jadi Rasulullah itu mengatakan kabbir kabbir. Apa artinya? Ai qaddimil kabira liyatakallama qablaka. Ai qaddimil kabira liyatakallama qablaka. Dahulukanlah orang-orang yang lebih tua untuk berbicara sebelum kamu. Wanzur ila fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a walidi Abi Bakrin. Jadi kita cermati, kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada ayah Sayyiduna Abi Bakrin. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam kitab Musnad dari Sayyidatuna Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma bahwa beliau bercerita, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ketika Rasulullah masuk kota Makkah, wa dakhala al-masjid, lalu beliau masuk ke dalam masjid, atahu Abu Bakrin bi abihi, Abu Bakar kemudian sawan menghadap kepada beliau sembari beliau membawa ayah beliau yang sudah tua. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Rasulullah melihat Abu Bakar sawan menghadap kepada beliau sambil membawa ayah beliau yang sudah tua, Rasulullah kemudian mengatakan, halla tarakta syaikha fi baitihi hatta akuna ana atihi fi, hatta akuna ana atihi fi. Masya Allah, ini adalah adab yang luar biasa, ini adalah etika yang luar biasa yang diteladankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, betapa beliau adalah orang yang sangat menghormati orang yang umurnya lebih tua daripada beliau. Apa yang beliau katakan kepada Abu Bakar, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Rasulullah mengatakan kepada sahabat tercintanya itu, halla tarakta syaikha fi baitihi, tidakkah engkau meninggalkan
orang yang sudah tua ini, yaitu ayahmu, fi baitihi, untuk tetap tinggal di rumahnya, hatta akuna ana atihi fi, sehingga akulah yang datang menghadap kepada beliau. Qala Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, wa ahaqqu an yamshiya ilaika min an tamshiya anta ilaihi. Dia lebih pantas, lebih layak, lebih berhak untuk berjalan datang menghadap kepada engkau daripada engkau berjalan datang menghadap kepada beliau. Qala fa ajlasahu baina yadayhi, kemudian Rasulullah mempersilahkan ayah Sayyidina Abi Bakar untuk duduk di hadapan beliau. Thumma masaha sadrahu, kemudian Rasulullah mengusap dada ayah Sayyidina Abi Bakar. Thumma qala lahu, kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, aslim, masuklah Islam. Kemudian ayah dari Sayyidina Abi Bakar masuk ke dalam agama Islam. Jadi begitu Rasulullah memberikan teladan kepada kita bahwa orang yang lebih tua daripada kita itu seharusnya memang kita hormati, kita hargai, ya, kita muliakan. Jadi jangan mentang-mentang kita lulus dari pondok pesantren, kita merasa ilmu kita banyak, kemudian kalau ada orang-orang yang sudah tua, jauh usianya di atas kita, di tempat kita tinggal, kemudian mereka kita pandang sebelah mata, tidak kita hormati. Nah, ini orang bodoh, ini orang yang tidak berilmu. Jangan begitu. Jadi contohlah apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika itu Rasulullah tahu bahwa ayah dari Sayyidina Abu Bakar ini belum masuk ke dalam agama Islam. Lihat contoh teladan yang diteladankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Qala al-Ghazali fil Ihya, al-Imam al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa yanbaghi an yu'awwada ay as-sabiyyu an la yabsuqa fi majlisihi, dan hendaklah seorang anak itu dibiasakan untuk tidak meludah, ya, di satu majelis di mana di situ banyak orang, wala yamtakhita, dan dibiasakan juga anak itu untuk tidak mengeluarkan dahak, mengeluarkan lendir dahak, ya, di satu majelis yang dihadiri oleh banyak orang. Wala yatatha'aba bihadrati ghairihi, dan juga dibiasakan untuk tidak menguap, ya, apa namanya itu, menguap, ya, tanpa ditutupi mulutnya, menguap dengan membuka mulut, apalagi kemudian dengan mengeluarkan suara, bihadrati ghairihi, di hadapan orang lain. Wala yastadbir ghairahu, dan juga tidak membelakangi orang lain. Wala yad'a rijlan ala rijlin, dan dibiasakan juga untuk tidak meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain, karena ini adalah cara duduk yang tidak sopan. Wa yu'awwada an la yatakallama illa jawaban, dan anak kecil itu dibiasakan untuk tidak berbicara kecuali menjawab pertanyaan. Wa biqadri su'al, dan juga menjawab pertanyaan pun jangan banyak-banyak, ya, biqadri su'al, dengan sekiranya menjawab sebuah pertanyaan. Wa an yuhsinal istima'a mahma takallama ghairuhu mimman huwa akbaru minhu sinnan, dan dibiasakan untuk menjadi pendengar yang baik, ya, terhadap orang yang lebih tua usianya dibandingkan dengan dia, apapun yang dia omongkan. Nah, kata Al-Ghazali seperti itu. Tetapi kemudian ini ada ditaklik, ya, diberi penjelasan oleh Syekh Jamil Halim sebagai pensyarah kitab ini. Beliau mengatakan begini, ai fi ma yuwafiqus syara'. Jadi kalau ada orang yang lebih tua daripada kita, dia berbicara, kita menjadi pendengar yang baik. Kita dengarkan beliau, jangan dipotong pembicaraannya di tengah jalan. Kita dengarkan beliau sampai titik, sampai beliau selesai untuk menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan sarannya dan lain sebagainya. Kita dengarkan, kita menjadi pendengar yang baik. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan kita kepada orang yang lebih tua daripada kita. Tetapi ada takliknya, tetapi ada ada komentar yang disampaikan oleh Syekh Jamil Halim. Beliau mengatakan ai fi ma yuwafiqus syara',
selama omongan orang yang lebih tua daripada kita itu sesuai dengan syariat. Wa mimma fihi khairun au naf'un au irsyadun li hadzal sabi. Atau omongan itu, pembicaraan itu di dalamnya ada kebaikan, ada kebermanfaatan, ada faidah, ada nasihat yang bermanfaat untuk anak ini atau untuk orang-orang yang lebih muda usianya dibandingkan dengan dia. Wa amma in jara fil majlisi ma huwa muharram mukhalifun lid-din fa inna as-sabiyya awil mar'ata awil 'abdal mamluka lahum an yubayyinu as-shawab. Tetapi apabila orang yang lebih tua daripada kita itu berbicara, tetapi isi pembicaraannya sesuatu yang bertentangan dengan syariat, sesuatu yang mengandung hukum haram, maka apa yang kita lakukan? Siapapun selain dia, meskipun usianya lebih sedikit daripada dia, walaupun pendengarnya adalah seorang perempuan atau seorang hamba sahaya atau anak kecil yang belum balik, dan dia tahu bahwa pembicaraan yang disampaikan oleh orang yang lebih tua itu adalah pembicaraan yang bertentangan dengan syariat, maka siapapun yang ada di majelis itu hendaklah mereka mengingatkan orang tua itu dan menjelaskan kebenaran. Wa yaqulu al-haqqa, dan menjelaskan kebenaran bidalili qaulihi alaihi salatu wassalam qulil haqqa wa in kana murra. Katakanlah kebenaran, ucapkanlah kebenaran, sampaikanlah kebenaran, wa in kana murra, meskipun kebenaran itu meskipun hal itu pahit. Tentu dengan adab, ya, bukan dengan sesuatu yang kemudian dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang tidak beradab misalkan, ya. Dengan penuh adab kita sampaikan bahwa itu salah, ini bertentangan dengan Al-Qur'an, ini bertentangan dengan hadis, ini bertentangan dengan Islam, dan kita beri nasihat beliau meskipun beliau lebih tua daripada kita. Dan juga ada riwayat yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Asqalani, Al-Baihaqi, Sa'id Ibn Mansur dan para hufadzul hadis yang lain, bahwa suatu ketika Sayyidina Umar naik mimbar, kemudian beliau mengatakan bahwa mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya itu tidak boleh terlalu mahal. Lalu ada seorang perempuan yang dari suku Ansor, dari kabilah Ansor, naik setelah Umar, ya, turun dari atas mimbar. Kemudian perempuan ini angkat tangan, lalu beliau mengatakan, wahai Umar, yang Anda katakan adalah tidak benar, dan itu bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, akhta'a Umaru wa asabatil mar'ah. Umar yang salah, perempuan ini benar. Nah, jadi begitu, siapapun orangnya kalau salah dan dia betul-betul adalah orang yang menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kalau dia diingatkan oleh siapapun, dia tidak akan gengsi. Kalau dia betul-betul adalah orang yang mengamalkan ilmunya dan yang dia tuju hanya ridho Allah semata, bukan pujian orang lain, bukan urusan-urusan yang sifatnya duniawi, bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, dinasihati oleh siapapun, meskipun oleh orang yang lebih sedikit usianya, oleh orang yang lebih rendah status sosialnya, oleh seorang perempuan pun padahal dia laki-laki, oleh rakyat jelata pun padahal dia adalah seorang pemimpin, maka kalau memang betul-betul dia menginginkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan apapun dalam kehidupan dunia ini, niatnya tulus karena Allah, maka dia akan menerima nasihat walaupun disampaikan oleh siapapun. Para pemirsa FB Yayasan Syahamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Wa iyyaka an tafhama kalam al-Ghazali ala ghairi wajhih. Jadi jangan sekali-kali kita memahami perkataan Imam Al-Ghazali tersebut itu tidak pada tempatnya. Fas-sabiyyu in kana dha ilmin quddima wa qurriba. Nah, jadi anak kecil meskipun dia belum balik sekalipun, ya, tetapi kalau memang dia adalah dha ilmin, in kana dha ilmin, dia adalah seorang yang berilmu, quddima wa qurriba, maka dia didahulukan dan dipersilahkan baik dalam tempat duduk maupun dalam pembicaraan. Jadi ini tergantung konteksnya, ya, tergantung situasi dan kondisi. Tidak bisa dipukul rata. Wa alaihi amalu Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu
ma'a Ibni Abbas radhiyallahu anhuma haitsu kana yad'uhu lil mu'adilat. Begitulah yang dicontohkan oleh Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Sayyidina Umar ini haitsu kana yad'uhu lil mu'adilat, seringkali memanggil Abdullah ibnu Abbas dalam masalah-masalah yang sulit dipecahkan, dalam masalah-masalah yang tidak ditemukan jawabannya, al-mu'adilat. Wa haulahu ahlu badrin minal muhajirin wal ansar. Ya, padahal seringkali di suatu majelis itu banyak dihadiri oleh ahlu Badr, ya, orang-orang yang hadir dalam perang Badar, minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar. Fayatahaddatsu Ibnu Abbasin wa la yujawizu Umaru qawlahu. Ketika Ibnu Abbas mengatakan pendapatnya, maka Sayyidina Umar tidak berani untuk memutus pendapatnya di tengah jalan, memotong omongannya di tengah jalan, dan selalu sam'an wa ta'atan kepada sahabat Ibnu Abbas, meskipun Ibnu Abbas ini jauh lebih muda usianya dibandingkan dengan Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar ini tahu bahwa Ibnu Abbas adalah orang yang luar biasa keilmuannya. Ibnu Abbas adalah turjumanul Quran, ya, orang yang pakar di dalam Al-Quran, orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Karena mendapatkan doa yang mustajab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana doa itu berbunyi, ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas sebagai orang yang mendalam ilmunya dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Qur'an. Karena Sayyidina Umar tahu bahwa Ibnu Abbas adalah seorang alim di kalangan para sahabat, meskipun usianya jauh lebih muda dibandingkan dengan beliau. Seringkali Ibnu Umar memanggil beliau ke satu majelis untuk bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai permasalahan-permasalahan di dalam agama yang sulit dipecahkan, sulit ditemukan jawabannya. Rawa Ahmadu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qala kana Umar bin al-Khattab ya'dhanu li ahli Badr wa ya'dhanu li ma'ahum. Suatu ketika Sayyidina Umar memberikan izin kepada ahlu Badr. Jadi ahlu Badr ini adalah orang-orang yang masuk Islam itu di awal-awal dakwah Islam. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat tinggi derajatnya, sangat mulia kedudukan mereka. Wa ya'dhanu li ma'ahum, dan juga memberikan izin kepadaku untuk menghadiri majelis yang sama, kata Ibnu Abbas. Faqala ba'duhum ya'dhanu li hadzal fata ma'ana. Sebagian dari ahlu Badr itu berkata kepada yang lain, bagaimana Umar memberikan izin kepada anak kecil ini, kepada pemuda ini untuk hadir di majelis kita ini, di majelis orang-orang yang kedudukannya tinggi ini. Wa min abna'ina man huwa mithluhu. Padahal di antara anak-anak kita, ya, kata salah seorang ahlu Badr ini, padahal di antara anak-anak kita ada yang seusia dengannya, tetapi Umar tidak memberikan izin kepada anak-anak kita untuk hadir di majelis ini. Faqala Umaru innahu mimman qad alimtum. Faqala Umaru, maka Sayyidina Umar kemudian mengatakan kepada orang tersebut, innahu mimman qad alimtum. Jadi Ibnu Abbas itu termasuk orang yang sudah kalian ketahui haknya, sudah kalian ketahui betapa banyak ilmunya, betapa dia memang harus dihormati, harus dimuliakan karena keilmuannya, bukan karena apa-apanya. Kemudian qala fa'adhina lahum dzata yaumin wa adhina li ma'ahum. Kemudian suatu ketika antara Ibnu Abbas dengan ahlu Badr ini diundang ke majelis Sayyidina Umar. Fasa'alahum an hadhihi surah, idza jaa nasrullahi wal fath. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada ahlu Badr yang hadir di majelis beliau mengenai makna ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Faqalu, lalu ahlu Badr yang hadir di majelis beliau mengatakan, menjawab, amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam idza futiha alaihi an yastaghfirahu wa yatuba ilaih. Mereka menjawab,
dengan jawaban seperti ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya apabila Fathu Makkah telah tiba, apabila telah ditaklukkan kota Makkah, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Faqala li, kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepadaku, kepada Ibnu Abbas, "Ma taqulu ya Ibnu Abbas?" Bagaimana penafsiran ayat Al-Qur'an ini menurut ilmu yang kamu ketahui wahai Ibnu Abbas? Qala qultu, laisat kadzalik. Apa kata Ibnu Abbas? Penafsiran ayat ini yang tepat itu tidak seperti yang dikatakan oleh mereka. Walakinnahu akhbaru nabiyyahu alaihi salatu wassalamu bihuduri ajalihi. Tetapi ayat ini adalah ayat yang mengisyaratkan kabar, berita bahwa ajal Nabi Muhammad telah semakin dekat. Faqala, maka Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath," ay fathu Makkah. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath ay fathu Makkah. Jadi al-fath di sini adalah fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fadzalika 'alamatu mautika. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau wahai Muhammad melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Apa kata Ibnu Abbas? Fadzalika 'alamatu mautika, dan itu adalah pertanda bahwa kematianmu semakin dekat, ajalmu semakin dekat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Faqala lahum kaifa talumuni ala ma tarawun, kaifa talumuni ala ma tarawna. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, bagaimana kalian mencela aku atas apa yang kalian lihat sendiri? Coba perhatikan, Ibnu Abbas luar biasa, ilmu tafsirnya luar biasa, mengalahkan kita semuanya. Apa yang beliau pahami, apa yang dipahami oleh Ibnu Abbas tidak seperti yang kita pahami. Apa yang beliau pahami itulah yang benar, dan yang kita pahami kadang-kadang salah. Ini menunjukkan betapa Ibnu Abbas adalah, meskipun beliau adalah orang yang masih muda ketika itu, ya, lebih muda daripada orang-orang yang hadir ketika itu, tetapi ilmunya lebih banyak, dan oleh karena itu Sayyidina Umar mendahulukan beliau di dalam majelis dan kalam, di dalam tempat duduk dan pembicaraan. Wa nakhtimu bima yurwa fi ijlalis Syafi'i radhiyallahu anhu lil Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Dan kita akhiri pembahasan ini dengan apa yang diriwayatkan mengenai pengagungan dan penghargaan serta penghormatan yang diberikan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad adalah murid Imam Syafi'i. Padahal Imam Ahmad adalah murid Imam Syafi'i. Dan beliau lebih tua daripada Imam Ahmad. Tapi karena Imam Ahmad adalah orang yang berilmu, maka Imam Syafi'i tidak gengsi untuk memberikan penghargaan, untuk memuliakan beliau. Wa hadza min tawqiril a'immati li ba'dihim wa an la yu'khadha fi mahabbatihim al-'asabiyyatu al-muntinatu. Dan ini juga menunjukkan bahwa satu imam dengan imam yang lain, satu ulama dengan ulama yang lain, itu saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, saling mencintai. Dan oleh karena itu ketika kita bermadhab dengan madhab Syafi'i misalkan, itu bukan berarti kita tidak mencintai imam-imam yang lain, bukan berarti kita membenci imam-imam yang lain, karena mereka sendiri antara satu dengan yang lain itu saling mencintai, saling menghargai, saling memuliakan. Jadi nggak boleh kita berasabiyah seperti asabiyahnya orang-orang jahiliyah, ya, kepada Imam Syafi'i. Kita ikuti pendapatnya karena memang kita mengikuti guru-guru kita yang juga bermadhab dengan madhab Syafi'i. Jadi orang-orang seperti kita yang awam ini, kita sebenarnya tidak punya madhab. Kita ini sebenarnya tidak punya madhab. Jadi madhab kita adalah madhab guru kita. Madhab kita adalah madhab guru kita yang sudah mendalam ilmunya. Sedangkan orang-orang awam seperti kita ini sejatinya adalah kita tidak punya madhab. Karena kita tidak tahu secara detail di dalam madhab Syafi'i, kita juga tidak tahu istidlal Imam Syafi'i di dalam pengambilan hukum, kita nggak tahu. Yang tahu itu adalah guru-guru kita yang mendalam ilmunya. Jadi merekalah yang bermadhab dengan madhab
Syafi'i. Sedangkan orang-orang seperti kita, ya kita ini sejatinya tidak punya madhab. Jadi madhab kita itu sebenarnya adalah madhab guru kita. Madhab guru kita itulah yang kita ikuti, sehingga sejatinya yang kita ikuti adalah guru-guru kita yang mengikuti madhab Imam Syafi'i. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di dalam sebuah bait syair? Beliau mengatakan, qalu yazuruka Ahmadu wa tazuruhu qultul fadailu la tufariqu manzilah in zarani fa bifadlihi aw zurtuhu falifadlihi falfadlu fil halaini lah. Kalau ada yang mau nulis silahkan. Qalu yazuruka Ahmadu wa tazuruhu qultul fadailu la tufariqu manzilah in zarani fa bifadlihi aw zurtuhu falifadlihi falfadlu fil halaini lah. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i mengenai Imam Ahmad Ibnu Hanbal, murid beliau sendiri, luar biasa. Ini saya punya beberapa orang santri saya, ya, yang kemudian alhamdulillah mendapatkan kesempatan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kuliah di misalkan Global University di Lebanon, ya, di Global University. Kemudian beberapa santri ini menempuh studi di sana, S1, S2, talaqi kepada para ulama di sana, mempelajari kitab-kitab akidah, kitab nahwu, kitab shorof, kitab fiqih dan lain sebagainya di sana. Pulang dari sana, saya seringkali ngaji kepada mereka, dan itu nggak apa-apa, bukan satu aib. Jadi mereka adalah santri-santri saya dulunya sebelum mereka belajar ke Lebanon, ke Beirut, sebelum mereka talaqi ke para ulama di sana, para ulama besar di sana. Dan memang mereka selalu menganggap diri mereka sebagai santri. Tetapi saya sebagai bentuk penghormatan saya kepada orang yang berilmu, kadang-kadang saya datangi mereka, kemudian saya minta untuk ngaji kitab kepada mereka, talaqi kitab-kitab yang belum saya talaqikan kepada mereka. Apa kata Imam Syafi'i? Qalu, mereka berkata, yazuruka Ahmadu wa tazuruhu. Ahmad mengunjungi engkau dan engkau juga mengunjungi Ahmad. Jadi begitu antara guru dengan murid, saling sambung seduluran, ya, saling sambung ziarah, saling mengunjungi satu sama lain. Jadi bukan mentang-mentang jadi guru kemudian tidak mau berkunjung ke muridnya, mentang-mentang dia lebih tua tidak mau berkunjung pada orang yang lebih muda. Ini kalau kita ingin terjadi kasih sayang antara kita semuanya, maka jangan gengsi meskipun kita lebih tua, meskipun kita guru. Kita jangan gengsi untuk berkunjung ke rumah murid-murid kita, ke rumah orang-orang yang lebih muda usianya daripada kita. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu saling mengunjungi satu sama lain, luar biasa. Masya Allah. Qultu, Imam Syafi'i mengatakan, al-fadailu la tufariqu manzilah. Jadi keutamaan itu tidak akan meninggalkan derajatnya, tidak akan meninggalkan derajat seseorang. Inzaroni, kata beliau, ini perkataan Imam Syafi'i, inzaroni fa bifadlihi, jika dia mengunjungiku itu karena dia adalah orang yang mulia. Bentuk pujian Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad, jika dia mengunjungi aku maka itu karena dia adalah orang yang mulia. Meskipun dia berilmu tetapi tidak gengsi untuk melakukan kunjungan kepadaku. Auzurtuhu, dan apabila aku mengunjungi dia, apabila aku berkunjung ke rumahnya, fali fadlihi, hal itu semata-mata karena keutamaannya. Aku mau mengunjungi dia karena dia adalah orang yang punya ilmu, dia punya keutamaan. Fal fadlu fil halainilah, maka keutamaan itu dalam dua keadaan itu lahu, milik dia, bukan milikku. Ini menunjukkan antara satu imam dengan imam yang lain, antara satu ulama dengan ulama yang lain, ini saling mencintai di antara mereka. Yang kedua, ini adalah bentuk tawadhu' Imamuna Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i. Bentuk kerendah hatian beliau. Beliau tidak gengsi untuk memuji Sayyiduna Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu anhu. Jika dia mengunjungiku, itu karena kemuliaannya. Dan jika aku mengunjunginya, itu karena juga kemuliaannya. Di dalam dua keadaan itu, kemuliaan itu adalah milik dia, bukan milikku. Masya Allah. Inilah yang
semestinya kita teladani dari para ulama kita, dari imam-imam kita, di mana mereka adalah orang-orang yang sangat tawadhu', ya, sangat rendah hati. Dengan kerendahan hatian inilah ilmu akan semakin tersebar. Dengan kerendahan hati inilah dakwah kita akan diterima oleh masyarakat di sekitar kita.